Maju terus untuk catur Indonesia. Catur, yes, Indonesia Jaya! Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu pastinya dimanapun kalian berada. Teman-teman, kembali lagi saya akan hadirkan analisa dari hari keempat turnamen Grand Chess Tour Super United Croatia Rapid and Blitz 2022, di mana juara dunia Magnus Carlsen akhirnya memimpin setelah hari keempat ya teman-teman. Yap, untuk menentukan juara dari Super United Croatia Rapid and Blitz ini teman-teman adalah akumulasi dari penggabungan poin ya, di mana poin di kategori catur rapid akan digabungkan dengan catur kilat. Guys, hari keempat ini sistemnya dari catur kilat, mereka akan memainkan 9 babak catur kilat. 2 hari ya, selama 2 hari. Jadi hari pertama 9 babak, besoknya 2 babak lagi. Nah, salah satu partai terbaik di hari keempat ini, di mana Magnus Carlsen menumbangkan Shahriar Mamediarov begitu cepat dengan pembukaan andalan Magnus Carlsen, yaitu pembukaan Katalan guys. Langsung saja kita bahas, tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa bantu RL Chess dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan jangan lupa juga gabung berlangganan dengan YouTube ini, karena kalian akan dapetin konten-konten eksklusif untuk mengimprove skill catur kalian lebih baik lagi. Ya, Magnus Carlsen memulai dengan memegang bow putih. Ya, sistem waktunya adalah 5 menit dengan bonus waktu 2 detik setiap melangkahnya. Magnus memulai dengan langkah kuda ke petak F3, Mamediarov menjawab dengan D5. Oh iya teman-teman, di catur rapid Magnus kalah ya dari Mamediarov. Jadi ini pembalasan yang tepat sekali. Setelah D5, Magnus menjawab dengan G3. Hitam G6, putih gajah G2, hitam gajah G7, putih D4. Hitam kuda F6, putih rokade pendek, hitam rokade pendek, dan Magnus mainkan langkah C2, C4. Dijawab Mamediarov C6, Magnus kuda C3, hitam pion D makan C4. Yap. Nah, inilah ciri khas dari pembukaan Katalan, di mana putih memberikan pion di petak C4, tapi mendapatkan manfaat keuntungan dari pengorbanan itu dengan adanya 2 pion di petak center, teman-teman. Magnus langsung mainkan langkah E4, Mamediarov B5. Dengan tujuan B4, Magnus menteri ke petak E2, menjaga pion E4. Kemudian Mamediarov gajah ke petak A6, sesuai dengan gaya bermain Shahriar Mamediarov yang sangat taktikal, sangat agresif. Tapi teman-teman, setelah keputusan langkah gajah A6 ini, yang sebenarnya hitam bisa unggul ketika dia memainkan langkah B4. Nah, dengan langkah gajah A6 ini membuat putih unggul. Yap, idenya sebenarnya hampir sama ya. Mamediarov ingin memainkan langkah B4. Tapi gara-gara dia mainkan langkah gajah A6 lebih dulu, Magnus langsung menjalankan A3 dan membuat dia unggul. Karena hitam di sini tidak bisa melakukan langkah B4 guys, dan membuat gajah di petak A6 ini kurang bagus ya. Dan menguntungkan bagi pergerakan gajah Fianchetto milik Magnus. Nah, setelah langkah A3, Mamediarov gajah mundur ke petak B7. Kemudian, Magnus lakukan serangan langsung di langkah ke-11 dengan E5. Hitam kuda D5, Magnus terus mendorong pion E6. Nah, setelah tadi melakukan blunder dengan gajah A6, di langkah berikutnya, Shahriar Mamediarov menjalankan langkah gajah C8. Yang malah ini blunder lebih besar, teman-teman. Yap, gajah ke petak C8. Sekarang waktunya sobat pencinta catur untuk menjawab. Apa langkah terbaik untuk Magnus Carlsen merespon blunder dari Shahriar Mamediarov, guys? Congratulations kalau kalian menemukan langkah kuda G5. Benar banget, teman-teman. Intuisi kalian harus terus menyerang. Kuda G5 menjaga sekaligus menekan pion di petak F7. Setelah kuda G5, Mamediarov menjalankan F6. Kita perlu bahas kenapa dia tidak makan pion di petak E6. Karena jika dimakan, maka putih akan mendapatkan keuntungan dengan kuda makan E6, mengancam menteri dan benteng, gajah makan E6, menteri makan gajah skak, raja ke petak H8, akan ada jalan kuda makan D5. Yap, kalau dimakan,
maka gajah makan D5. Ini guys, benteng di petak A8 akan hilang. Nah, itulah mengapa setelah kuda G5, Mamediarov F6. Kemudian Magnus apakah mundur? Ya enggak dong, dia tetap kuda ke petak F7. Nah, di sini kalian bisa lihat setelah langkah kuda F7, maka kuda F7 menyerang ke menteri dan di sini ada tekanan dari kuda C3, gajah di petak G2 menekan kuda di petak D5. So, Mamediarov lakukan dulu kuda makan kuda C3. Nah, tapi ini lebih meningkatkan lagi keunggulan bagi Magnus Carlsen, guys. Ya, misalkan jalan menteri ke petak C7 juga sebenarnya membuat unggul putih juga sih ya. Karena putih akan memainkan langkah A4 dulu, guys, di sini untuk menyerang pion B5. Karena kalau dimakan. Nah, kalau misalkan gajah ke petak B7, maka putih akan menyerang dengan langkah H4 ini. Ini kudanya bagus banget. Jadi, tujuannya adalah untuk menyerang raja. Nah, kuda makan C3, putih pion B makan C3, Mamediarov menteri ke petak E8. Makin menguntungkan lagi buat Magnus Carlsen setelah keputusan menteri ke petak E8, teman-teman. Harusnya menteri ke petak B6. Nah, kira-kira ada apa sih setelah menteri E8, teman-teman? Kenapa dikatakan unggul padahal Magnus belum mendapatkan keuntungan apapun ya? Nah, ternyata Magnus unggul dalam segi posisi, guys. Sekali lagi saya pengen kalian untuk bisa menebak apa langkah terbaik untuk Magnus Carlsen merespon langkah menteri E8, guys. Yes, luar biasa kalau kalian kembali menemukan langkah yang paling tepat, yaitu A3, A4. Boom! Tujuannya sangat jelas untuk makan pion B5 dan mendapatkan benteng di petak A8. Dan di sini hitam tidak bisa mendorong pion A6 ya, karena akan dimakan. Kalau dimakan, benteng akan hilang. Sementara makan pion C juga, benteng di petak A8 akan hilang. So, setelah langkah A4, susah juga ya buat hitam karena tidak ada jawaban kalau B4 akan hilang. Nah, di sini Shahryar Mamediarov menjawab dengan gajah makan pion E6. Yap, Magnus menjawab dengan kuda ke petak H6 skak, gajah pukul kuda, putih menteri makan gajah E6. Raja ke petak E7, gajah pukul H6 skak, raja makan H6, Magnus pion A makan B5. Kita bisa lihat di sini bahwa Magnus mulai mendapatkan keuntungan dari permainan negatif, dari permainan kurang positif Shahryar Mamediarov. Pion A makan B5, hitam A5. Magnus makan pion di petak C6, hitam benteng ke petak A7. Magnus D5, raja ke petak G7. Menteri mundur ke petak E3 mengancam benteng di petak A7. Mamediarov benteng ke petak C7. Nah, Magnus makan lagi pion di petak A5. Yang tadinya Magnus memberikan pengorbanan pion di petak C4 ya. Kalau lihat posisi sekarang, kalian bisa hitung pionnya Magnus malah jadi unggul 1 pion, teman-teman. Setelah benteng makan pion A5, Mamediarov menteri ke petak D8. Magnus menteri ke petak F4. Hitam benteng makan pion C6. Pion D makan C6, menteri makan A5. Magnus benteng B1. Ancam kuda di petak B8. Kuda ke petak A6. Masuk benteng B7, hitam menteri ke petak C5. Menambah tekanan dengan menteri E4, hitam benteng F7. Nah, di sini Magnus melakukan langkah yang patut kita tiru, teman-teman. Understanding posisi. Pengertian posisi dengan menteri ke petak E6. Yap, tujuan berikutnya adalah untuk gajah ke petak D5. Nah, melihat ide dari Magnus, Shahryar Mamediarov membalas dengan menteri ke petak D6. Apa jalan terbaik untuk Magnus? Yes, tepat banget. Tetap menjalankan gajah ke petak D5. Menteri makan menteri, gajah makan menteri, benteng ke petak F8. Benteng makan pion E7 skak, raja ke petak H6. Magnus Carlsen menutup kemenangan dengan menjalankan pion C7.
Yap, pion di petak C7 akan promosi di petak C8 karena sudah ditunggu oleh gajah di petak E6. 34 langkah, Mamediarov mengakui kekalahan dan menyerah di tangan juara dunia Magnus Carlsen, teman-teman. Yap, skor mereka di turnamen Super United Croatia Rapid and Blitz 1-1 ya. Magnus dikalahkan di kategori Rapid, tapi dia balas di kategori Catur Blitz. Tapi mereka akan bertemu lagi hari ini, teman-teman. Jangan lupa nonton jam 7 malam. Ikutin terus turnamen ini karena hari ini hari terakhir. Karena RLC satu-satunya channel YouTube Indonesia yang menyiarkan live streaming turnamen ini. Nah, guys. Magnus memimpin dengan jarak perbedaan 1 poin ya. Di tempat kedua ada Wesley So dan Ian Nepomniachtchi. Menurut kalian, apakah semua akan Magnus pada waktunya? Coba komen. Dan jangan lupa bantu aku dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Kita ketemu nanti malam, jam 7 malam ya guys, jangan lupa. Paling gampang sih nyalain lonceng notifikasi aja. Dukung terus Catur Indonesia, dukung terus RLCS Catur Yes Indonesia. Jaya bosku, gila. Kalau Magnus sudah mainin Catalan ngeri banget ya. Ini Dubov pasti bangga banget nih ngelihat permainan Magnus.